Seringkali terjadi bahwa ketika janji Tuhan itu tidak tergenapi, kita mulai merasa kecewa dengan Tuhan. Nah, saya sendiri beberapa waktu yang lalu sempat mengalami pengalaman istimewa dengan janji Tuhan. Satu yang saya percaya begini ya saudara, bahwa firman Tuhan bilang begini, langit bumi bisa berlalu, tapi satu titik, satu kata dari janji Tuhan tidak akan pernah gagal. Lalu juga ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan begini bahwa janji Tuhan atau firman Tuhan itu seperti hujan yang turun dari langit ke bumi dan tidak mungkin kembali naik lagi ke langit. Demikianlah yang saya percayain, bahwa ketika Tuhan berjanji pasti ya dan amin. Nah, masalahnya kadang-kadang di dalam penerapannya dalam aplikasi hidup sehari-hari, gimana ya saudara, tidak segampang yang kita bayangkan. Berbicara tentang mendengar janji Tuhan, mendengar suara Tuhan, dibilang susah kadang gampang, dibilang gampang kadang susah. Saya sejujurnya sampai hari ini juga masih terus belajar, dan kita akan terus belajar sampai nanti kita ketemu dengan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan seringkali berbicara melalui roh yang Dia taruh di dalam kita. Sedangkan kita tuh tinggal di dalam badan dengan daging yang fana. Masih ada unsur emosional, masih ada unsur free will, masih ada unsur logika. Sehingga kadang-kadang kita menangkap janji Tuhan itu bisa salah gitu kan. Karena ada faktor daging kita yang ikut bekerja dan berperanan. Nah, izinkan mungkin saya sharing dari pengalaman mengenai janji Tuhan saudara. Jadi beberapa waktu yang lalu saya secara pribadi mendapatkan satu janji Tuhan. Dan saya sangat yakin, karena buat saya prinsip saya itu gini, kalau sekali Tuhan tuh ngomong, itu seperti SK, surat keputusan yang pasti ya dan amin. Nah, kemudian dalam perjalanan saya melangkah, melakukan sesuatu, dan singkat cerita sampai babak belur, sampai bonyokan semua, sampai capek, sampai saya merasa benar-benar over. Dan ternyata saya merasa bahwa apa yang Tuhan janjikan kok nggak terjadi. Itu yang saya rasakan saudara. Kemudian saya mulai kecewa dengan Tuhan. Saya mulai kecewa kenapa Tuhan tidak menepati janji. Salah saya di mana? Saya merasa saya sudah melakukan semuanya. Sudah puasa, udah tengking-tengking, sudah deklarasi, udah doa apa lagi saudara. Saya sudah sampai kehabisan semua cara yang bisa saya bayangkan. Nah, beberapa waktu yang lalu seorang teman juga menghubungin saya dan curhat dan sharing untuk bisa saling bertukar pendapat. Nah, dia cerita bahwa 5 tahun yang lalu Tuhan itu berbicara kepada dia dan keluarganya untuk dia itu hijrah ke satu negara. Singkat cerita, akhirnya beberapa bulan yang lalu dia mewujudkan itu, dia berangkatlah untuk hijrah, untuk pindah ke negara tersebut. Dan selama 4 bulan lebih dia tinggal di hotel, dan dia nggak bisa sewa rumah karena peraturan mengatakan kalau kayak turis gitu nggak bisa untuk sewa rumah. Jadi akhirnya dia selama beberapa bulan itu tinggal di hotel saudara, dan cukup menghabiskan banyak duit. Nah, beberapa waktu yang lalu dia menghubungin saya dan bilang, gimana ya C, saya harus bersikap seperti apa. Nah, ketika saya mau balik ke Indonesia, saya mau balik lagi, sepertinya saya tuh minta tanda-tanda dari Tuhan. Tuhan, aku ini balik nggak sih? Apa memang aku ini kamu tempatkan di sini? Dan kayaknya ada tanda-tanda gitu loh C yang meneguhkan. Misalnya tiba-tiba ada orang yang berkata, kamu jangan balik ke Indonesia, udah nanggung, selesaiin aja. Lalu tiba-tiba dia sharing sama seseorang, sopir taksi, tiba-tiba sopir taksi bisa nyeletuk, iya kamu jangan sampai kayak Yunus yang lari ke Niniwe sehingga kamu nanti ditelan ikan. Nah, dia tuh bingung saudara, sebetulnya yang mana yang harus saya lakukan? Apakah memang ini benar Tuhan itu suruh saya untuk hijrah? Dan saya balik enggak, karena terus terang saya sudah babak belur semuanya. Sekarang saya sudah capek dengan banyak hal, pengeluaran,
dan income dari pekerjaan saya di Indonesia sudah tidak nutut dan sebagainya. Memang Tuhan menyediakan tepat waktu apa yang saya perlukan, Tuhan sediakan. Tapi terus terang saya tuh mengalami mental breakdown, kayak apa ya, kayak peperangan batin yang melelahkan sekali. Nah itu kayak gimana, Cek? Saya pengen sharing saudara dari Kejadian pasal 16. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Saudara, Sarah itu mendapatkan janji Tuhan bahwa dia akan dikasih keturunan. Nggak gampang loh saudara untuk menunggu 25 tahun, apalagi bagi seorang wanita yang sudah menopause, sudah tua. Secara pribadi itu mungkin nggak. Tetapi kita tahu pada akhir ceritanya bahwa memang Sarah akhirnya hamil, dikaruniai keturunan. Tetapi perjalanan 25 tahun itu loh yang paling nggak enak. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Sarah? Nah saya berdoa ini juga akan menjadi pengalaman buat kita semua. Jangan sampai mengikuti kesalahan yang pernah saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi begini saudara, saya yakin kalau Tuhan udah janji, ya dan amin, pasti dia tepatin. Tapi beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu gini, saudara harus tahu bahwa kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pula yang akan menggenapinya. Kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan memikirkan caranya bagaimana untuk menggenapinya. Bukan saudara dan saya yang bingung, yang setengah mati, sampai babak belur, mengupayakan untuk menggenapi janji itu. Nah saya ngomong sama teman saya bilang begini, Tuhan kan memang ngomong sama kamu 5 tahun yang lalu untuk hijrah ke negara itu. Tetapi persoalannya beberapa bulan yang lalu ketika kamu dan keluarga memutuskan untuk berangkat ke sana, apakah memang itu udah timingnya Tuhan? Kan Tuhan tidak pernah ngomong begini, aku mau kamu pindah. Tapi kan Tuhan tidak pernah ngomong, oke, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Jadi apakah kamu yakin bahwa timingnya, waktunya memang kamu harusnya udah berangkat? Jangan-jangan kita itu berusaha untuk merealisasikan itu dengan kekuatan kita, sehingga kita bonyok sendiri saudara. Nah yang dilakukan oleh Sarah, logikanya mulai dipakai. Nah saudara, ada seorang teman mengatakan begini bahwa kita itu kalau belajar Alkitab, mestinya jangan ditafsirkan. Jangan ditafsirkan itu gimana? Maksudnya jangan ditafsirkan itu artinya jangan memakai logika atau frame yang sudah ada di otak kita pakai ke situ. Contoh gini ya saudara, contoh. Kayak misalnya kita membaca kisahnya Ruth. Ruth itu datang ke Boas, menyingkapkan selimut lalu di kakinya Boas. Kalau kita pakai apa yang ada, pengetahuan yang udah ada di otak kita, maka kita akan berkata, wah ini perempuan agresif, ini perempuan gak sopan. Jadi kita gak bisa yang namanya menafsirkan Alkitab, kata seorang hamba Tuhan. Lah terus gimana? Kita harus memahami Alkitab. Maksudnya memahami gimana? Jadi bukan pakai pengetahuan yang kita punya, framework yang kita udah punya, knowledge atau apa ya, otak yang kita pakai. Tetapi kita harus mengembalikan lagi kepada Alkitab itu sendiri. Saya masih bingung waktu diterangkan begitu. Gimana caranya? Contohnya gini, misalnya, wah kenapa Ibu Ruth hari ini pakai baju hitam? Lalu saudara mulai berandai-andai. Oh mungkin karena hari ini dingin. Kemudian dia berharap dengan hitam bisa menyerap panas supaya lebih anget. Nah mungkin saudara interpretasinya seperti itu. Nah itu yang namanya menafsirkan. Nah dia bilang kalau Alkitab nggak bisa ditafsirkan, harusnya dipahamin. Jadi kamu supaya ngerti, ya jangan berandai-andai pakai otak kamu sendiri, pakai pemahaman kamu. Kamu datang ke Bu Ruth-nya, tanya, Bu Ruth, kenapa Bu Ruth pakai baju hitam? Ya mungkin saya akan jawab gini, ya karena baju yang ada yang ini yang saya ambil. Nah itu yang saya bilang.
Misalnya seperti itu saudara. Jadi waktu Sarah itu mendengar janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak, dia mulai mengaplikasikan dengan rasionya. Yang mengatakan bahwa aku nggak mungkin punya anak, mungkin aku akan dikasih Tuhan anak dengan cara melalui rahim dari perempuan yang lain. Nah disinilah Sarah itu mencoba membantu Tuhan. Nah satu yang saya belajar saudara dari pengalaman lalu, kalau Tuhan yang udah berjanji, jangan ngoyo pakai kekuatan saudara untuk mewujudkannya. Contohnya begini, kalau Tuhan udah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati saudara, saudara nggak, dan saya nggak perlu sampai menginterpretasi tiba-tiba, oh kayaknya gua ini baru bisa diberkati kalau rumah gua terjual. Kayaknya gua bisa diberkati kalau tanah gua laku dengan harga sekian. Kita nggak boleh pakai kerangka yang ada di dalam pikiran kita untuk diterapkan di dalam menafsirkan janji Tuhan. Enggak. Jadi ya kita harus kembali lagi ke Tuhan. Tuhan suruh saya berangkat hijrah. Oke, kapan Tuhan? Kapan Tuhan berbicara dengan cara yang bisa saya mengerti? Tuntun saya dengan cara yang bisa saya mengerti. Apapun itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh berusaha untuk memakai dengan kekuatan sendiri sampai babak belur. Nah kalau saudara dan saya sampai babak belur, itu berarti bahwa kita udah berusaha untuk mewujudkannya dengan cara kita. Nah itu kesalahan yang saya buat dan kesalahan yang banyak yang dari saudara dan saya buat. Jadi kalau Tuhan udah berjanji, biarkan Dia yang akan mengenapinya. Dia yang memikirkan bagaimana caranya, Tuhan yang akan sibuk mengatur dan mengelola semuanya, menata semuanya untuk mengarah kepada penggenapan janji. Itu salah satu contoh yang saya alamin. Nah seperti Sarah, kita jangan mencoba membantu Tuhan saudara. Kalau Tuhan yang berjanji Tuhan akan memberikan anak, ya udah biarkan Tuhan yang akan mengenapinya. Nah mungkin yang kedua yang saudara dan saya sering pertanyakan itu begini, lah Alkitab bilang iman tanpa perbuatan mati Bu. Lalu di mana peranan saya untuk menunjukkan perbuatannya? Nah saya bisa menjawabnya itu begini saudara. Saya terinspirasi dengan sebuah cerita yaitu 5 roti 2 ikan. Bagian saudara dan saya adalah 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada di tangan kita, apa yang bisa kita lakukan tanpa sampai berdarah-berdarah, itu yang kita lakukan. Memberi makan 5.000 orang, itu bagian Tuhan. Menggandakan menjadi 5.000 lebih, itu peranan Tuhan. Nah seringkali saudara dan saya kebalik. Kita berusaha dengan ngoyo gimana caranya menggandakan untuk 5.000. Dan sehingga kita tuh mengambil bagian yang seharusnya menjadi bagian Tuhan. Nah saudara misalnya begini. Saya pernah sharing anak rohani saya yang berhasil di dalam Instagram. Bagian yang bisa dia lakukan adalah membuat Instagram. Bagian yang bisa dia lakukan adalah belajar tentang Instagram seperti apa. Belajar bagaimana membuat konten, bagaimana menambah follower. Itu 5 roti 2 ikan buat dia. Sedangkan bagian Tuhan yang akan bless. Dia udah lakukan terbaik. Nah yang dilakukan oleh Sarah, nah kalau memang rahimnya tidak bisa, nah sebetulnya jangan kita mencoba membantu dengan cara memakai rahim orang lain. Sama ketika Tuhan berjanji memberkati saudara, jangan ngoyo untuk mencari pinjaman karena saudara berpikir, oh gue dapat pinjaman dari bank, ini berarti Tuhan berkenan. Sehingga ada seseorang yang pernah mengalami ini, dia memakai tanda bahwa kalau pinjaman saya ke bank dikabulkan berarti Tuhan berkenan. Akhirnya dia jalanlah, bertahun-tahun dia hidup dari gali lubang, tutup lubang, gak nutut semuanya. Lalu dia mulai kecewa sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengenapi janji. Saudara sederhana karena saudara dan saya mencoba membantu Tuhan. Nah saya berdoa bahwa kita bisa belajar bahwa kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Tapi izinkan Tuhan melakukan peranannya. Bagian saudara dan saya adalah kita melakukan 5 roti 2 ikan. Bagaimana Bu kalau kita ini sudah salah langkah? Kita udah menafsirkan janji Tuhan, kita sampai babak belur, hancur semuanya, berantakan. Saya ingat kisah para rasul mengenai Rasul Paulus dalam perjalanan ke Pulau Malta. Dalam perjalanan ke Italia lalu terdampar di Malta.
Pada waktu perjalanan Tuhan tiba-tiba bicara, jangan teruskan karena akan ada badai. Paulus kasih tahu kru kapal, Paulus kasih tahu kepada nakoda, kepada perwira, tapi nggak ada yang mereka percaya. Dan perwira itu lebih percaya kepada omongan nakoda yang lebih ngerti tentang cuaca. Seringkali saudara dan saya seperti itu, kita lebih percaya dengan expert daripada belajar untuk mulai melibatkan Tuhan di dalam memimpin hidup kita. Nah, akhirnya singkat cerita, kapal itu terombang-ambing di tengah laut dengan badai sampai beberapa minggu. Sampai Alkitab menuliskan mereka seperti mau mati rasanya karena mereka sudah pesimis, mereka tidak makan berhari-hari, mereka lemah, mereka menjadi lemas. Saudara, mungkin itu yang saudara alami ketika kita mengambil keputusan yang salah, kita sampai lemas, kita sampai seperti mau mati, kita sampai berpikir apa bisa aku selamat nggak ya, apa masih ada harapan, mungkin itu yang kita rasakan. Tetapi di akhir cerita itu kita tahu bahwa mereka terdampar di Pulau Malta, kapal mereka pecah tapi tidak ada satupun yang mati. Saya tetap terlalu percaya begini, mungkin kita salah ambil keputusan dan kita bisa jatuh. Tapi saya yakin kalau kita masih berharap sama Tuhan, orang benar tidak akan benar-benar tergeletak ya Bapak Ibu. Saya percaya akan tetap bangkit lagi. Di Malta banyak terjadi mujizat, pertobatan, kesembuhan. Dan waktu mereka balik dari Malta, mereka mendapatkan kembali penebusan yang namanya mereka diganti kapal mereka yang baru oleh orang-orang Malta. Karena ternyata orang Malta itu kaya-kaya saudara. Terus kemudian mereka masih dapat dikasih uang banyak sehingga Rasul Paulus itu waktu ke Italia dia harus kontrak rumah selama menjalani persidangan di sana. Semuanya didanain semua oleh orang-orang di Malta karena mereka kaya, mereka merasa terberkati. Jadi saya tetap percaya begini, kalaupun kita udah salah mengambil keputusan, iya memang kita harus tetap menghadapi resiko, diombang-ambingkan badai, ketakutan, kita sampai lemes, sampai kita tetap harus mengalami resiko seperti mereka, kapal mereka pecah. Dan mungkin ada beberapa saudara yang sampai kapal saudara pecah. Tetapi saya yakin kalau kita tetap berharap dan jangan menyerah dan jangan kecewa dengan Tuhan, Malta itu artinya penundaan saudara. Malta pun akan membawa berkat, akan tetap bisa menjadi berkat. Yaitu bahwa orang-orang di Pulau Malta mereka kasih, mereka banyak yang hilang, kapal yang pecah diganti. Saya tetap percaya begini, Tuhan bisa redeem, menebus kembali apa yang sudah hilang dalam hidup kita. Walaupun tetap tidak enak ya saudara, melalui badai itu tetap tidak enak. Kalau disuruh milih ya tetap walaupun diganti, tetap lebih milih nggak usah pakai badai lah dalam skenarionya. Kalau boleh milih seperti itu. Nah, jadi artinya mereka tetap mengalami pengembalian. Jadi Tuhan itu bisa mengganti apa yang hilang. Sempat anak saya pernah ngomong begini, tapi dalam cerita itu ada satu yang tidak bisa diganti dong. Apa? Waktu. Karena mereka gara-gara terdampar ke Malta kan mereka jadi mundur, waktunya jadi lebih lama kan. Saya sempat mikir, iya ya, waktu nggak bisa diganti. Saudara, berapa banyak kita kadang-kadang merasa gara-gara keputusan yang salah kita ambil, kita merasa kita udah buang waktu, kita udah menyia-nyiakan waktu, dan itu nggak bisa kita tebus kembali. Tapi pada waktu saya merenungkan ini, Tuhan mengingatkan saya tentang cerita di dalam Yohanes, bahwa ketika murid-murid Yesus diterpa badai, kapal mereka terombang-ambing di tengah laut, sampai 7 jaman, sekitar 7 jam mereka baru sampai di tengah-tengah danau, belum sampai ke seberang. Padahal sebetulnya kalau mereka dengan cuaca normal untuk menyeberang mereka cuma butuh 4 jam. Tapi gara-gara di tengah badai mereka terombang-ambing, terkatung-katung, mereka ngoyo, berusaha untuk membuat air jangan sampai masuk ke kapal, mungkin menjaga balancing kapal. Itu yang mungkin saudara dan saya lakukan ketika badai terjadi. Dan kemudian sampai akhirnya sampai di tengah danau itu sudah 7 jam. Bayangkan harusnya sampai 4 jam dengan cuaca normal, kalau ada badai paling 5-6 jam lah. Tapi mereka 7 jam baru tengah-tengah. Kita merasa seperti wasting time, buang waktu. Tapi yang saya diingatkan Tuhan dari cerita itu adalah begini, bahwa waktu Yesus mulai naik ke atas perahu, Alkitab menuliskan begitu, maka seketika itu juga perahu itu sampai ke
seberang. Saya melihat bahwa ini cerita tentang teleport yang saya temukan di Alkitab. Jadi ternyata di Alkitab pun sudah ada teleport, saudara. Jadi memindahkan orang dalam waktu sekejap. Dalam seketika mereka udah pindah ke seberang. Di situ Tuhan memberikan satu rema bahwa sekalipun waktu kita sepertinya kita udah terbuang gara-gara kita ngambil keputusan yang salah. Tapi saya tetap yakin bahwa Tuhan bisa redeem the time. Tuhan bisa menebus waktu. Yang tadinya kita merasa buang waktu, ternyata waktu kita jalanin kita jadi cepat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi bagian saudara dan saya hari ini adalah jangan terus tinggal di dalam penyesalan, jangan terus tinggal di dalam kekecewaan. Saudara akan semakin berputar-putar. Kalau kita udah salah, bangkit, kita minta ampun, kita mulai cari Tuhan, mulai lagi minta kekuatan untuk menghadapi badai, terus mendekat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita ada di Malta, di tempat transisi pun, Tuhan akan bisa mengubahnya menjadi sebuah kebaikan yang luar biasa. Tuhan bisa redeem the time, Tuhan bisa redeem, menebus apa yang sudah hilang dalam hidup saudara dan saya. Saya berharap bahwa ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Ayo jangan menyerah saudara. Tuhan Yesus tetap hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.